Perkenalkan, nama saya Christian Matus Idrisan. Di sini saya akan presentasikan UTS transportasi elektrik. Di sini saya mendapatkan topik satu, yaitu kereta rel listrik. Ya, untuk jenis KRL, di sini ada KRL statik, buatan dari Jepang, yang beroperasi dari 1976 sampai 1987. Kemudian ada KRL BN Holek yang beroperasi dari 1994 sampai dengan 2001, yaitu buatan dari Bombardier yang terakhir dari PT Inka. Kemudian ada KRL Inka Hitachi, buatan dari kerjasama antara PT Inka dan Hitachi Jepang. Kemudian ada KRL ABB Hyundai yang beroperasi pada 1985 sampai dengan 1992, yaitu kerjasama antara Inka, ABB, dan Hyundai. Kemudian ada KRL Hiba Jepang. Ada seri KRL Udai 6000, KRL Tokyo 8000 dan 8500. Kemudian ada KRL JRS 103, 203, dan 205. Dan ada KRL Tokyo Rapid 1000. Kemudian ada seri KRL Tokyo Metro 5000, 6000, dan 7000. Kemudian ada KRLI Prajayana, yaitu produk lokal buatan tahun 2021 oleh PT MK. Kemudian ada KRLI 9000 KFW, yaitu produksi buatan 2010 dari PT MK dan Bombardier. Kemudian ada KRL seri IE305, yaitu buatan lokal hasil kerjasama antara PT Inka dengan J-Track Jepang. Kemudian ada KRL CLRC dari SFC 120V, yaitu buatan dari CLRC Jiangsu Xipang dari Tiongkok. Kemudian ada KRL KCI C400AF, merupakan KRL kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian untuk sistem kelistrikannya, untuk kereta rel listrik di Indonesia menggunakan arus searah DC dengan tegangan 1500 volt sebagai sumber tegangannya. Kemudian energi listrik ini berasal dari jaringan listrik umum yang kemudian diturunkan tegangannya melalui gardu traksi menjadi 1500 volt DC. Sebelumnya disalurkan ke jaringan listrik atau catenary. Gardu traksi ditempatkan pada tempat yang strategis agar tegangannya tetap stabil. Kemudian, KTP sendiri dari kawat konduktor yang dibentangkan di atas rel dan ditopang oleh tiang atau struktur penyangga. Kawat ini dirancang agar tetap stabil meskipun terjadi perubahan suhu dan cuaca, agar menjaga kontak listrik yang konsisten dengan kereta. Listrik dari kawat catenary ini disalurkan ke KRL melalui pantograf, alat yang berbentuk perangkat logam yang terpasang di atap kereta. Selang bersentuhan dengan kawat konduktor selama kereta bergerak. Arus listrik yang diperoleh melalui pantograf selanjutnya mengalir ke sistem kelistrikan kereta melewati beberapa perangkat seperti pengurus arus, sistem proteksi, dan konverter daya. Dan akhirnya listrik dialirkan ke motor traksi yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan roda kereta. Motor traksi yang mengubah energi listrik menjadi mekanik ini dapat berupa motor DC atau motor AC yang menggunakan inverter untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Selain itu, sistem ini juga mendukung pengereman regeneratif, di mana motor traksi berfungsi sebagai generator yang mengembalikan energi listrik ke jaringan saat kereta melakukan pengereman. Kemudian ada juga sistem proteksinya seperti high speed circuit breaker untuk pemutusan cepat arus berlebih, dan ada lifting arrestor untuk perlindungan diri petir, kemudian arcing horn dan grounding
untuk keselamatan dan netralisasi lonjakan arus. Ya, untuk tegangan yang dipakai pada kereta listrik untuk komuter lain Jabodetabek dan MRT Jakarta menggunakan sistem listrik aliran atas dengan tegangan 1500 volt DC. Tegangan ini disuplai dari gardu traksi yang mengubah listrik dari jaringan distribusi PLN menjadi arus ke arah melalui proses penyalaran. Arus ini kemudian dialirkan ke kereta melalui pantograf yang terpasang di atas atap kereta tersebut. Kemudian untuk kereta cepat seperti WOS menggunakan sistem yang sama juga menggunakan listrik aliran atas menggunakan tegangan 227 kilovolt AC yang memungkinkan dapat berkecepatan tinggi dan efisiensi energi lebih baik. Kemudian untuk LRT Jabodebek dan LRT Palembang menggunakan sistem listrikan aliran bawah dengan tegangan 750 volt DC yang disalurkan melalui rel ketiga atau third rail dalam listrik aliran atas dan aliran bawah itu diubah menjadi di untuk pemutar motor traksi maupun motor traksi DC ini digunakan menggunakan DC converter yang mengatur tegangan output guna mengatur kecepatan kereta. Sedangkan untuk yang menggunakan motor traksi AC digunakan inverter VVF atau variable voltage variable frekuensi yang mengubah arus DC menjadi AC dengan tegangan dan frekuensi variabel yang memungkinkan pengaturan kecepatan yang lebih fleksibel. Kemudian untuk sistem penggeraknya, KRL komuter lain menggunakan motor traksi listrik yang memperoleh daya dari aliran atas overhead tenaga yang bertegangan 1500 volt DC dan menggunakan motor traksi AC dengan sistem inverter VVF untuk efisiensi dan kenyamanan perjalanan. Sama juga halnya dengan MRT, sama dengan KRL komuter lain menggunakan tegangan 1500 volt DC dan menggunakan motor traksi AC dengan sistem inverter variable voltage, variable frekuensi. Sementara untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta Wus mengadopsi teknologi yang lebih canggih dengan menggunakan motor traksi AC 3 fasa yang dapat melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Sumber tenaganya berasal dari listrik aliran atas dengan tegangan tinggi yaitu 27 kV AC. Sedangkan untuk LRT menggunakan motor traksi AC dengan sistem inverter VVF sama halnya juga dengan KRL dan MRT. Hanya saja menggunakan jaringan aliran bawah dan bertegangan juga lebih rendah yaitu 750 volt DC untuk sumber dayanya. Alat Jabodetabek juga dilengkapi dengan sistem kendali otomatis yang memungkinkan kereta beroperasi tanpa masinis, serta menggunakan teknologi sinyal CBTC, Communication Basic Train Control. Ya, untuk sekian itu presentasi saya, kurang lebih yang saya mohon maaf. Terima kasih.